Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nani, gimana kabarnya? Alhamdulillah sampai saat ini saya dalam keadaan sehat. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya, kita sehat terus, bisa melaksanakan tugas kita dengan baik. Amin. Bu Nani, kita ini udah sampai penghujung ya Bu ya, Iya. pendampingan yang terakhir. Kita Pendampingan di video yang ke-6. Ya. Ya. Bu Nani langsung saja ya Bu ya. Jadi tema pendampingan kita kali ini adalah refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Nah, untuk fokusnya yang pertama persiapan panen hasil belajar. Sudah siap ya Bu ya? Nanti untuk loka karya 7. Nanti kita akan diskusi. Ya, ya. Kemudian pengumpulan survei umpan balik ya Bu ya, sudah ya. Oh ya, ini sudah Bu, sudah saya Yang siapkan. feedback 360 derajat ya Bu Ya. ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah refleksi perubahan dalam pembelajaran sudah diterapkan selama 6 bulan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pemetaan aset. Jadi nanti kita akan diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah atau belum. Ya. Dan ini nanti juga ada penilaian Bu, refleksi CGP dan juga dokumentasi pemetaan aset secara parabel yang diskusi. Baik Bu, itu fokus kita ya, fokus pendampingan kita. Kita mulai dari bagian inti ya Bu ya, refleksi hasil survei feedback 360 derajat. Ya, yang silakan Bu Nani lihat lagi bagaimana umpan balik dari feedback 360 derajat yang rekan sejawat ya Bu ya, kemudian murid dan juga kepala sekolah dan juga nanti dari ibu sendiri. Nah, menurut responden tersebut kan yang dulu sudah pernah ya Bu ya, ini yang kedua kali. Nah, menurut Bu Nani, setelah feedback yang kedua ini 360 derajat ini, menurut responden ini apa sih yang masih perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan lagi dari masing-masing ya Bu ya, yang dari Bu Nani responden tersebut baik dari kepala sekolah, rekan sejawat maupun dari murid. Ya. Oke Bu, saya akan menyampaikan hasil umpan balik ya Bu ya. Kalau dari tadi pagi saya sempat analisis sedikit tentang perubahan-perubahan yang ada pada umpan balik yang pertama tanggal 3 Oktober dan umpan balik kemarin saya lakukan lagi yaitu tanggal 6 Desember. Nah, dari untuk kepala sekolah itu tidak banyak perubahan Bu. Kepala sekolah dari awal sudah menilai saya itu sudah baik karena kepala sekolah itu tidak mesti masuk ke kelas ya Bu ya. Dia suka bertanya kepada siswa, kepada beberapa guru, beberapa itu sebenarnya lagi CGP, kira-kira Bapak Ibu sudah pernah masuk, kata guru kami nggak pernah Pak. Nah, ada yang pernah tuh Pak, yang itu Bu Elis katanya yang suka mendampingi Bu Nani ke kelas melihat gitu ya. Berarti kan sudah pernah, oke kata kepala sekolah. Ya. Kemarin kepala sekolah juga Pak besok saya PI-6 ada umpan balik lagi, bagaimana Bapak? Udah sama Bu Nani baik katanya gitu. Ya udah. Lanjutkan katanya, udah buatkan saja nilai saya 4 semua. Dia juga bertanya kepada siswa. Bapak kemarin kan penilaian kepala sekolah itu banyak kurang ke siswa, akhirnya dia sempat bertanya ke siswa-siswa juga katanya, bagaimana kalian diajar guru-guru yang penggerak, sekarang ini udah ada banyak guru penggerak lagi. Nah ini Bu Nani bagaimana? Ya begitu Bu jawaban anak-anak. Mantap Pak katanya, hasil guru penggerak itu memang bagus kayak gitu. Tapi berdasarkan ini kan lisan ya Bu ya, walau-walau kalau memang betul. Kalau yang saya amati untuk yang rekan sejawat ini saya meminta umpan baliknya berbeda dengan yang kemarin. Ada satu orang mungkin dia melihat untuk rekan guru ya. Rekan guru ada satu orang mungkin dia tidak terlalu melihat saya ya, melihat ini nilai-nilai yang lainnya untuk pengajaran, untuk yang lainnya dia menilai saya itu bagus semua 4 ya. Cuman dia karena dia nggak pernah datang ke kelas, memang tidak. Saya sengaja ini belum supaya suatu saat bisa melihat gitu ke kelas. Ini yang harus Ibu perbanyak kalau memang ini adalah programnya katanya, yaitu pada saat meminta melihat praktek ngajar. Karena pada dasarnya orang udah kayak percaya, ngapain nilai-nilai udah bagus gitu ngomongnya kayak gitu, padahal kan perlu juga ya kita dilihatin ya Bu ya. Cuma kemarin kan sudah mau ulangan, saya udah tinggal membahas kisi-kisi apa yang mau dilihat ngajarnya gitu kan ya. Jadi ada beberapa yang belum sempat melihat saya mengajar lah, artinya itu masih menilainya hanya 3. Jadi itu saja.
Yang lainnya sudah 4 ya Bu. Karena memang waktu ya Bu ya. Ya, saya sendiri menilai diri saya sendiri perubahannya Bu. Pada waktu itu kan saya mengaku bahwa saya memang belum ke arah orang tua ya. Nah akhirnya saya sudah mulai kalau ada anak-anak yang nilainya sudah masih kurang gitu kan, saya coba untuk telepon gitu ya. Padahal itu Komunikasi ya, ya. yang jelas kalau yang wali kelas saya memang udah, selain saya sebagai wali kelas, saya juga melihat posisi anak kalau nilainya kurang langsung saya telepon. Oh gitu. Jadi orang tua udah ngakrab juga sekarang ini Walaupun dengan bukan saya. wali kelas ya. Kalau wali kelas sudah ngakrab, kalau yang bukan wali kelas, kalau memang dia itu bermasalah dalam belajarnya, saya coba langsung telepon karena ada permintaan di sini ya. Jadi biasanya kan saya melapornya ke wali kelas mereka gitu loh. Tapi karena ada permintaan ini bagaimana komunikasi pada orang tua, yang saya coba, boleh nggak saya telepon mama kamu? Saya bilang Gitu. saya telepon. Boleh. Ya, boleh Bu, silakan. Ya hanya 1-2 lah Bu, nggak semua juga, belum saya Iya. waktu nggak bisa untuk Yang semua. memang membutuhkan. Yang membutuhkan aja ya. Jadi itu penilaian dari beberapa teman sejawat, dari siswa, dari 5 siswa yang saya mintain lagi. Alhamdulillah ini banyak peningkatan dari kemarin yang isinya 3, sekarang 4 semua Bu. Alhamdulillah. Saya tanya lagi bagaimana. Malah saya diprotes, Ibu kenapa saya harus artinya di sini tidak semua kan yang 4 Bu, di sini Ibu nggak pernah katanya marah-marah katanya. Saya tidak menilai 4 ya Bu, memang 1 aja katanya, emang nggak pernah. Oh gitu. Di situ nilai 1 Ada. memang negatif ya. Harusnya negatif, tidak usah Kenyataannya diisi juga nggak apa-apa ya, Iya. cuma data tulis 1 oleh dia. Tuh, jadi untuk umpan balik ini sih ada peningkatan lah Bu dibanding yang kemarin. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Di feedback dari dilihat dari responden ya Bu ya. Nah, itu ya. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana nih peningkatan dari kompetensi 4 kompetensi guru penggerak ya Bu ya? Menurut penilaian Ibu sendiri. Ya, menurut saya sendiri sih dari segi pengembangan diri saya merasa sih saya sudah menilai diri ya Bu ya, sudah ngerasa berbeda lah dibanding saya nggak ikut TBIP dulu ya, banyak ilmu-ilmu yang sudah saya terapkan itu dari segi pengembangan diri. Kemudian mengembangkan kompetensi warga sekolah ya, saya sudah banyak berkomunikasi sekarang ini karena ada guru-guru penggerak yang baru ya Bu ya. Iya, Jadi semakin lebih semangat lagi, mereka tuh udah ngerti bahwa dulu saya bagaimana susahnya, mereka sekarang merasakan, jadi bisa tercerita lagi dan saya tinggal mengiyakan. Sudah mulai Sudah mulai pendidikan yang dulu baru, guru Yang penggerak yang baru, yang angkatan angkatan 7. Mereka tuh sudah mengerti dan Iya. sudah cerita. Akhirnya saya tidak sendirian sekarang, sudah mulai. Kalau Banyak dulu kan teman. ada banyak teman, kalau ada yang cerita ini, iya begitu, ini kalau nanti ada pembelajaran berdifferensiasi juga, sudah mulai merebak banyak 4 orang yang baru. Jadi lebih mengimbas lagi kalau banyak begitu. Iya, betul. Banyak. Jadi kepemimpinan pembelajaran saya juga baru berapa ini modul 3.3 dan 3.2.3 itu saya berusaha mempelajari lagi, membaca. Memang ini yang harus saya kembangkan lagi dalam pemimpinan pembelajarannya, itu kepemimpinan siswa ya. Kalau kita sendiri sih sudah memang udah pemimpinan belajar udah biasa mandiri kita ya, tapi untuk anak saya coba bagaimana menerapkan di kelas itu anak lebih banyak mengambil keputusan sendiri terhadap pembelajaran mereka sendiri. Jadi saya memberikan langkah-langkah aja supaya mereka berpikir bagaimana memimpin dirinya sendiri dan memimpin teman-teman. Itu yang saya sudah perbaiki. Mulai terlihat. ya. Dan itu saja Bu, untuk manajemen sekolah saya sudah berusaha dengan CGP baru itu merumuskan visi yang baru karena kita harus merubah kayaknya. Visi. Kalau kemarin kan visi sekolah saya masih dukung karena masih berperan ke saya dan saya membuat visi kelas. Dan sekarang visi sekolah sepertinya mau dirubah karena CGP yang 4 itu kemarin saya lihat mereka sudah berkolaborasi untuk merubah visi sekolah. Saya mendukung. Sesuaikan dengan kondisi sekarang ya Bu ya. Ada satu hal yang saya perlu ikut bangga nih, kepala sekolah kita sama wakasi kita sudah mulai mengajak kita untuk rembukan yang CGP semua. Ide-ide apa ibu yang mau dilakukan sekolah kita? Malu nih, sekolah kita sudah banyak guru penggerak tapi tidak bekerja. Ya termasuk panen karya kita mau dirubah lagi teknisnya, banyak kekurangan-kurangan tentang pelaksanaan profil pelajar Pancasila kan sudah dua sesi dilaksanakan. Ada tema ya. Ada tema. Mau ada perubahan-perubahan di masa yang akan datang.
ya berkat Ya, Bu, ya. masukan-masukan lah dari siswa, dari kita, dari semuanya. Karena JGP ya Bu ya biasa Iya. merefleksi Bu ya. Refleksi terus ya ini Refleksi, pembelajaran. kemudian ada rencana tindak lanjut, jadi tindak lanjutin ya Bu ya. Itu ya, itu aja Bu ya untuk yang umpan balik saya sudah coba. Secara umum sudah ada perubahan. Baik, Bu Nani terima kasih ya. Mudah-mudahan ya Bu ya terus kita tingkatkan lagi walaupun nanti sesudah PGP ini tetap ya Bu ya semangatnya, mudah-mudahan karena ada lagi. Mudah-mudahan Bu, insya Allah. Jangan sampai surut hanya gara-gara tugas ya Bu ya. Insya Allah ya. Baik Bu Nani, kemudian rencana Bu Nani sendiri ke depannya mengenai kompetensi Bu Nani yang apa tadi ya, rencana ke depannya bagaimana Bu? Jangan sampai ya tadi saya bilang ya selesai PGP program pendidikan guru anak udah gitu, kompetensinya tidak dilakukan lagi. Apa rencana Ibu? Yang pertama sih saya berusaha untuk konsisten aja Bu ya, belajar konsisten. Apa yang sudah kita dapatkan kita terapkan. Kita berusaha mempelajari hal-hal yang baru lagi dengan merancang sesuatu yang lama itu dipergunakan terus, kemudian mencari hal-hal yang baru yang bisa membuat kita lebih tetap semangat mempelajari yang lama. Up to date ya Bu ya. Ya karena memang perkembangan ilmu ya Bu ya. Cuman ada juga Bu dalam hati saya itu karena itu tadi umur udah 50 ya, untuk ambisi mengejar sesuatu yang baru itu memang perlu tenaga, karena tenaga saya tidak sebanding dengan yang dulu waktu saya masih 40-an, ini 50, memang pikirannya kepengen maju lagi, pengen maju, tapi ya kondisi badan harus tetap saya pertimbangkan. Kalau seharian aja di sekolah ngurusin sekolah, malam harus ngurus CBGB, untuk keluarganya udah berkurang. Jadi harus benar-benar mengaturnya lebih ini lagi gitu. Manajemen waktunya harus. Baik Ibu, nah untuk rencana Ibu tadi kan ya pasti butuh ya Bu ya orang yang dilibatkan ya. Kalau Bu Nani sendiri untuk mewujudkan rencana Ibu tadi siapa yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi Ibu? Untuk melibatkan kompetensi ini ya memang perlu dukungan dari satu kepala sekolah sendiri Pastinya ya. ya. Yang kedua teman-teman yang sudah mengerti tentang CGP lah berkolaborasi. Yang ketiga ada teman-teman yang baru tapi belum ikut CGP, saya akan membuat mereka itu semua bisa ikut CGP bagaimanapun nanti supaya kita sama visinya, nggak bisa saya kerjanya sendirian aja gitu ya, mencoba untuk di kelas itu mempraktekkan tapi yang lain nggak tahu gitu apa yang praktek, jadi timpang aja gitu nanti. Jadi harus semua merata punya kemampuan yang sama. Baik, mudah-mudahan ya Bu Nani ya bisa terlaksana dengan baik. Ya, kalau dukungan kepala sekolah dalam mendukung sekali, cuman kepala sekolah kita nggak lama lagi mau pensiun gitu. Jadi harus sudah ya ada yang baru lagi. Nanti insya Allah ya Bu ya. Insya Allah. Baik Bu Nani, kita lanjut ke perubahan dalam pembelajarannya Bu. Kita akan merefleksi selama program pendidikan guru penggerak ini kan Ibu sudah menjalaninya hampir 6 bulan ya Bu ya. Jadi, nah setelah menjalani 6 bulan ini, perubahan apa yang Ibu rasakan berkaitan dengan kompetensi guru penggerak Bu? Perubahan sih ya gimana ya. Ada tetap perubahan. Yang pertama saya mengenal guru penggerak itu kan materinya, modul-modulnya itu satu ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, itu yang saya akan selalu ingat bahwa semboyan Ki Hajar Dewantara itu kita harus ing ngarso sung tulodo ing madiu mangunkarso tuturian dayani, itu sudah melekat kayaknya ya. Sekarang itu sudah menjiwai lah, hanya semboyan ya Bu bukan ya. semboyan lagi ya. Memang kita harus benar. Yang kedua saya harus menjalankan peran dan nilai ya sebagai guru penggerak. Saya harus menjadi coach ya, kemudian harus berusaha untuk menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian harus berusaha juga untuk berpihak kepada murid atau kreatif, kolaboratif gitu ya. Itu yang harus saya, pembelajaran berdiferensiasi terkesan sekali bagi saya, dan saya berusaha untuk yang baru nanti ya usaha untuk selalu memperbaiki diri lah, emosionalnya ya kan, PSE-nya. Dan yang terakhir ini penguasaan aset nih, saya berulang-ulang nih membaca materi ini Bu ya, bahwa kita ada pembelajaran yang sangat saya setuju di modul 3.2, yaitu kita itu melihat sudut pandang orang lain itu adalah kebaikan-kebaikan. Jangan kita melihat sisi orang itu kejelekan-kejelekannya. Itu pembelajaran yang sangat saya berkesan sekali, sampai saya selalu
Nulis status-status yang Gitu. berhubungan bahwa melihat kebaikan orang lain itu lebih enak dibanding kita harus melihat keburukannya. Ya, lihat sekolah kita ada yang keburukannya, jangan diperbesar keburukannya. Potensinya yang kita lihat gitu, kebaikannya gitu. Nah, kita harus berpikir asetnya daripada kepikiran yang tidak baiknya. Setiap orang kan pasti ada sisi buruk, ada sisi jelek. Jangan diperbesar sisi buruknya, sisi baiknya di up. Sehingga yang buruk tertutupin ya. Tertutup Dan jadinya. positifnya tadi. Ya, ini banyak banget ya Bu ya. Pelajarannya Dari bagus. setiap modul hampir semuanya kita Dan dapatkan modul ya. 3.3 pembelajaran yang saya ambil bahwa memang apapun yang kita lakukan harusnya berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid itu jangan sampai kita jadikan sesuatu yang kita jadikan objek, dia merupakan subjek juga. Subjek itu dalam artian kita mengarahkan, menuntun. Dia membackup dia sendiri untuk menjadi orang maju. Jangan kita yang membuat dia maju, tapi dianya sendiri untuk maju dari tuntunan kita gitu. Jadi kalau kita membuat dia maju itu kadang-kadang tidak bisa Bu, orang kita paksakan seperti kita udah umur segini, pengalaman kita sudah begini, kita paksakan anak seperti kita, itu nggak bisa. Nggak masuk ya Bu ya. Beda. Kita tinggal, zaman. kamu zamannya apa? Aku ikut zamanmu, tapi kamu harus ikut ke aku juga gitu. Ini bahasa aku ini Bu, maaf ya. Intinya ya. Jadi intinya bahasa okennya begitu. Jadi anak kita ikutin apa maunya, tapi dia juga nanti suatu saat harus ngikutin ini loh tuntunan yang baiknya. Kamu saya ikutin, tapi kamu juga harus melihat apa sisi baik dan sisi buruk yang kamu lakukan. Masuk di Itu dalamnya ya. modul 3.3. Hampir semua modul ya luar biasa nih Bu Nani. Saya ngambil hikmahnya. Iya, berarti dari modul 1, 2, 3 itu Saya mengarahkan merubah merubah mindset mindset. dan juga aksi nyata dari Bu Nani ya. Hasil nyata secara moralnya saya merasakan melihat orang itu tidak pernah melihat dari sisi jeleknya, Pak. Saya melihat ibu ini cantik ya, dia punya kepinteran. Walaupun ada kata orang yang tidak baiknya, tapi saya ambil yang baiknya. Tidak mau melihat orang dari sisi jeleknya. Pelajaran bagi kita semua ya Bu ya. Terus Untuk yang saya akan terapkan terus adalah, jadi bawaan kita tuh senyum terus sama orang lain, jadi tidak ada cemberutnya. gitu. Kita harus selalu memaafkan orang lain. Itu dari modul 3.2 yang saya baca. Iya, Jadi pemetaan jangan aset. sampai kita tidak mengambil hikmah ini. Betul. Saya mengambil hikmahnya dari sudut keagamaan juga, sosial juga semua. Dari segala segi ya Bu. Ya kan mungkin mengarahkannya kepada ini aja ya, soal modul aset ya, pendekatan aset yang baiknya gitu ya. Berarti kita mengarah ke agamanya bahwa Allah mengajarkan Allah bagaimana prasangka hambanya. Jadi kalau kita berprasangka kepada orang lain itu adalah dia baik, kita akan dapat kebaikan dari dia. Kalau kita selalu melihat orang dari kejelekan dia, kita juga jelek. Kita jangan Betul, Bu, rugi. betul. Ya, Setuju, setuju. surat Al-Asr mengatakan wal asri demi masa sesungguhnya manusia itu kerugian kecuali orang-orang yang saling nasihat, saling mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu modul 3.2 kita kaitkan dengan Al-Qur'an. Betul. Jadi lebih Ya, luas ya Bu. semua, jangan Bukan kita hanya kicik satu kepada materi duniawi. Kasih sekolah saja ya. Oh, Tapi juga aset. secara sosialnya ya Bu ya, dan karakternya Bu ya. Insya Allah ya Bu. Baik, itu kalau luar biasa ya saya dengarkan dari Bu Nani ya, perubahan program pendidikan guru penggerak ini ternyata luar biasa berubah Bu Nani ya, Karena mindsetnya. kita tidak melihat dari sudut duniawinya aja, kita Betul, coba ke dari arah segala agama ya, juga. segalanya ya. Memang disuruh berubah ya berubah Bu. Ya, tidak sia-sia ya Bu ya dengan tugas yang begitu Insya Allah, banyak ya. kalau kita berpikiran baik, apapun ilmu yang kita dapatkan tidak akan sia-sia. Baik, itu dari Bu Nani ya sebagai guru ya tadi. Nah, yang saya tanyakan lagi itu sudah saya udah yakin ibu berubah karena memang saya juga mendampingi selama 6 bulan ini ya. Ada banyak hal yang berubah dan memang ilmunya itu langsung diterapkan. Dan bagaimana perubahan dengan muridnya Bu Nani? Ada nggak perubahan selama 6 bulan ini dari bulan penggunaannya? Kan kita evaluasi ini barusan UAS tentunya dari segi penilaian cara mereka. Kalau nilai yang kognitif itu kita tidak melihat anak-anak itu dia sama aja dengan dulu dengan sekarang kognitif biasa aja. Tidak ada Yang saya lihat itu kejujuran dia, kemandirian dia, bahwa dia berani untuk tidak mau nyontek. Artinya ada banyak saya lihat itu tuh saya lihat tanya-tanya sama guru tuh tidak sebanyak yang dulu lah. Artinya lebih mandiri lah anak-anak, lebih anaknya lebih bagus lah. Signifikannya Karena kita memberikan contoh di kelas gitu kan, bahwa kamu kalau mau ini lebih cari berkahnya aja. Nilai mah sudah bisa guru menilai kamu itu dari bukan segi ulangan aja,
bisa dari sikap, dari apanya. Coba kamu sikap kamu jujur aja kalau dengan saya belajarnya. Itu yang saya lihat pembelajaran terhadap siswa saya. Perubahan yang mendasar ya. Saya berusaha mengajarkan sesuatu yang baik. Jadi ada ya Bu, tetap perubahan dampak Ada. yang sudah gurunya sudah berubah, jangan sampai anaknya tidak berubah gitu ya Bu ya. Dan itu Ibu Nani melihat cukup ya. Maksudnya anak itu sudah ada perubahan. Ya, mohon doanya aja untuk konsisten itu Iya. dari istiqomah kata orang. Itu yang gak susah ya Bu ya. Di awal kita semangat, tapi nggak tahu nanti kita saling mengingatkan gitu ya Bu ya. Nah Bu Nani, apa yang membuat Ibu selama perjalanan 6 bulan ini yang cukup memuaskan? Secara umum aja Bu, boleh dari sejarah guru, muridnya, atau temennya atau apa saja silakan yang cukup memuaskan. Selama belajar CGP ini ya dari segi bertemannya, kita berkolaborasi ya sesama teman CGP-nya itu saling menghormati, mereka itu saling menyayangi, itu saya terkesan aja ya. Satu dari segi pertemanan di CGP, saling apa ya, tidak ada persaingan, tidak ada yang namanya persaingan itu ya, kolaborasi, saling mendukung, saling ngajakin, saling begini, saling ngingetin gitu ya. Itu satu. Yang keduanya ya artinya lebih guru-guru yang lain di sekolah itu ya mereka juga lebih menghormati karena kita mau udah umur begini masih mau belajar, sementara ada yang tidak mau belajar itu kan. Ya, tapi ada juga yang walaupun tidak suka tapi tidak menunjukkan lah Bu, artinya ya saya senang aja mendukung itu yang cukup memuaskan ya Bu ya dalam 6 bulan ini. Nah selain itu pasti ada hal-hal yang cukup menantang ya Bu dalam perjalanan 6 bulan. Coba kita refleksi lagi deh Bu. Nah, ada nggak selama 6 bulan ini hal yang cukup menantang bagi bulan? Kalau tadi dari segi kebaikan itu saya materi yang saya paling suka kan sama seperti yang lalu ya, saya bilang itu pembelajaran budaya positif itu ya. Nah itu saya terkesannya di situ, budaya positif itu mengarahkan kita untuk berbuat kebaikan terus lebih banyak gitu ya. Ini arahannya bahwa kita memang jangan sampai berbuat kebaikan gitu ya. Tantangannya Bu ya, budaya tantangan positif terus ya. Tapi yang saya agak tertantang ini katanya masih dalam hal pembagian waktu, kedisiplinan waktu saya gitu ya. Karena saya manajemen waktu saya lebih banyak cenderung kepada ngurusin CGP ini, tapi kok nggak masuk karena saya meninggalkan hal yang harusnya wajib dari saya, yaitu rumah tangga, keluarga gitu, anak kan sampai masak juga yang udah jarang gitu ya. Saya mau kembali dulu Bu untuk fokus juga ke keluarga, itu tantangan saya gitu. Bagaimana caranya CGP ini udah selesai, saya kembali dulu ke lebih banyak ke hal yang baik ya. Jadi saya harus merubah hal yang semua bisa berjalan dengan baik. Bagaimana caranya, itu yang saya harus tantangan saya. Semuanya berjalan. Tidak ada yang sampai dikorbankan ya. Baik, mudah-mudahan ya Bu ya apa yang sudah Ibu Nani rencanakan bisa berhasil dengan baik. Allah. Kita lanjut ke penilaian pemetaan aset ya Bu ya. Kemarin kita sudah menugaskan ya kepada CGP untuk diskusi tentang pemetaan aset ya Bu ya. Sudah ya Bu ya. Oke Bu, tolong ceritakan siapa saja aktor yang terlibat dalam proses pembuatan aset dan bagaimana prosesnya Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah dengan tadi ya beberapa aktor tadi. Ya, yang pertama kalau mengelola aset ini kan kita harus melihat menggunakan metode pengamatan, wawancara, dan data, dokumen. Itu metode saya. Yang pertama saya melihat pengamatan bahwa saya kan ditempatkan mengajar di sekolah yang sudah favorit ya. Itu aset bagi saya, aset bahwa saya bersyukur pada Allah saya ditempatkan mengajar di sekolah yang memang nomor 1, notabene-nya SMA yang nomor 1 berdiri lah di Tambun Selatan ini ya. Itu bagi saya aset. Yang kedua saya melihat dokumen-dokumen bahwa sekolahnya aja, kepala sekolahnya sudah sampai 12 kali berganti gitu ya. Sudah sampai 12 kepala sekolah gitu ya, dengan beberapa kali periode satu kepala sekolahnya. Jadi kan berapa kepala sekolah ini? Iya, saya sudah sampai 5 kepala sekolah menurut saya periodenya kan. Jadi kepala sekolah ini dari ya Bu Sriana, Pak Babai, Pak Mulyadi, Bu Endang, Pak Mamat, Pak Rahmat, dan 6. Saya datang itu dulu Ibu Nani Sriana nih, kemudian sekarang sampai Pak Rahmat, 6 kepala sekolah saya Bu mengenal. Jadi itu aset bagi saya Bu.
Nah, ada aset-aset yang lain ya, sekolahnya memang sudah lama, yang kedua bangunannya juga sudah bagus, semua prasarananya juga sudah lengkap ya, ada AC segala setiap kelas dan semuanya sudah tertata rapi lah, walaupun masih banyak di sana sini karena kita perlu pembiayaan untuk pemeliharaannya. Nah, kalau yang sudah lalu semua udah bagus gitu. Itu aset Bu bagi saya. Kemudian siswa-siswanya juga yang masuk situ kan yang berprestasi ya. Jadi SMA 1 Tambun Selatan memang sudah dari dulu lah aset ya. Termasuk alhamdulillah ya. Itu aset. Yang diajak berdiskusi siapa itu? Oh ya, ini dalam aksi nyata saya mau mengukur lini masa saya. Satu, pertama saya perizinan kepala sekolah dulu untuk mengambil data, kemudian pengamatan, saya mengambil foto semuanya. Saya minta izin kepala sekolah. Gimana tuh perizinan kepala sekolah itu penting. Karena kalau kita ngupload di depan umum kita belum izin, kayaknya takut ya. Yang kedua saya minta wawancara ke wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah sarana prasarana bersama dengan kurikulum juga, karena itu yang terlibat ke dalam jumlah guru, jumlah prestasi siswa gitu ya. Terus saya juga tata usaha atau yang dikenal sekarang itu arsiparis ya, Ibu Ketua Arsiparis kita libatkan mengambil data-data tentang Denakla, semuanya itu data-data yang keperluan dengan dokumen-dokumen. Yang berikutnya saya orang tua Bu, tadinya saya minta komite sibuk semua kan dia yang kerja di perusahaan-perusahaan semua. Akhirnya saya mengambil salah satu orang tua aja Bu yang udah kenal dengan komite. Jadi itu ada kepala sekolah, ada komite, ada orang tua perwakilan. Yang terakhir siswa. Ada 5 yang terlibat ya Bu ya, sesuai dengan yang ditugaskan ya Bu ya. Baik, selama mengidentifikasi tadi Bu aset tadi dengan beberapa aktor tadi, ada nggak Bu kendala atau tantangan yang Ibu hadapi saat identifikasi aset? Secara signifikan tidak ada kendala, cuman maksudnya untuk penentuan waktu untuk bisa berdiskusi, karena sekolah kita hampir tiap hari selalu banyak kesibukan, jadi nggak ngelop untuk mengadakan diskusi yang serentak. Oh, kalau ini bareng-bareng. Jadi saya bertahap-tahap. Oh, terpisah. Jadi diskusi dengan kepala sekolah dan Kapolsek dulu, terus nanti dengan rekan guru terpisah, tidak digabung gitu loh Bu. Jadi itu kendala saya. Nggak ada khusus. Dengan siswa juga sendiri gitu, dengan orang tua sendiri. Jadi ada 5 garis saya gabungkan, saya buat sebuah notulen aja, terpisah-pisah. Hari-harinya di sini di notulen saya terpisah semua. Karena itu kendalanya. Kendalanya untuk bersatu waktu agak susah Bu. Oke. Berarti tapi semuanya sudah terdapat. Saya tanya apa-apa yang mereka pertanyakan. Baik, tapi dengan diskusi tadi Ibu bisa mengidentifikasi aset program sekolah ya. Aset. Bagaimana perasaan Ibu setelah berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah nih? Ya, saya senang karena saya bisa mengusulkan ada 5 program yang saya usulkan Bu. Walaupun yang saya buat bagiannya hanya 1. Saya coba melakukan bagiannya hanya 1. Ini berkaitan dengan modul 3.3 ya. Modul 2 itu kan bersamaan dengan modul 3.3 ya. Modul 3.2 itu notulen diskusi. Kalau ini adalah aset siswa ya yang bisa. Ada 5 program yang saya usulkan untuk dari hasil analisis aset. Yang pertama saya hari Senin itu mengikuti program yang sudah ada. Saya mengajukan untuk lebih disiplin lagi, upacara disiplin dan literasi untuk hari Senin. Hari Selasa saya mengadakan berpalu nada, artinya yang waktu itu saya bilang siswa menghafal lagu nasional dan daerah. Yang ketiga di hari ketiga gerakan menghafal lagu nasional dan daerah. Yang hari ketiga Rabu saya mengusulkan program, ini semua co-kurikuler yang saya buat programnya. Program yang ketiga Germas Bu namanya, gerakan siswa menggunakan bahasa asing. Itu hari Rabu. Hari Kamis saya menerapkan ini yang ada di modul ini, gerakan membiasakan hal-hal positif, yaitu gerakan budaya positif. Artinya lebih dipertunjukkan, walaupun 5 hari itu harus berbudaya positif semua, cuma kenampakan budaya positifnya ada di hari Kamis gitu. Misalnya senyum, salam, nanti kan akan ada pemantauan, yang tidak senyum akan ditegur gitu di hari Kamis. Kalau hari lain nggak ditegur kan ya, tetap senyum, salam, sapa sama ini. Tapi kalau ini ditegur nanti. Itu usulan saya ke OSIS, ke Kuarkasek, ke siswa dan beberapa komponen yang lainnya. Hari Kamis saya budaya positif tadi, yang Jumat adalah ini gerakan untuk mengaji hari Jumat, mengaji bersama.
Jadi dengungan di dalam sekolah itu nanti minta izin itu murotal. Di tiap kelas sering ngaji, jam istirahat ngaji. Kalau hari Selasa lagu-lagu nasional sama lagu daerah. Kalau hari Rabu mungkin bahasa Inggris yang digunakan. Nah, itu yang saya usulkan, tapi walau dijalankan atau tidak nanti sesuai dengan program dari kesiswaan yang baru di tahun ajaran baru. Itu yang Bu Nani usulkan seperti yang tadi di awal berdasarkan bilang, hasil aset saya berdasarkan aset, dan memang Ibu dipanggil ya untuk memberikan usulan-usulan ya, ya. betul. Dan sudah, jadi dari sekolah sudah memberi kesempatan ya, itu juga aset ya. Cuma nanti kan akan ada rapat lagi untuk bisa diterima atau tidaknya. Iya, nyanyi luar biasa ya. Nah, kalau menurut Bu Nani sendiri ada nggak hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah tapi belum ditemukan dalam proses yang sudah berlangsung? Saya melihat komite kita itu adalah orang-orang yang berasal dari perusahaannya, tapi belum banyak bantuan dari perusahaan untuk pengembangan aset-aset sekolah untuk bisa lebih banyak lagi Maksimalnya. Harusnya kan pabrik-pabrik bisa membantu sekolah ini kalau kita mengajukan proposal ya. Cuma mungkin karena ini sekolah negeri, menganggap sekolah negeri sudah dibantu sama pemerintah barangkali ya, tidak banyak hal-hal yang dilakukan sama komite. Tapi komite kemarin sudah kita usulkan di dalam rapat berusaha. Kalau nggak salah sih mereka sudah berusaha ya untuk minta bantuan dana ke perusahaan-perusahaan, cuma anggapan perusahaan itu bahwa sekolah ini kan dibantu sama pemerintah, jadi tidak banyak lah sumbangsihnya. Itu yang saya pengennya usaha mengusulkan kembali Dari yang aset ya, sebenarnya aset tapi belum apa yang akan Ibu rencana paling dekat lah untuk mewujudkan rencana Ibu? Ya, untuk komunikasi dulu karena saya sendiri pribadi ya mungkin kesibukan komite, saya juga kesibukan ini aja untuk ngumpulin yang sesama warga sekolah aja kita susah klop nih, banyak pikiran bagaimana dengan yang orang dari luar gitu, itu yang agak kendala bagi saya. Nah, mungkin dalam waktu dekat kita ngobrol-ngobrol lagi dengan kepala sekolah untuk bisa lebih mengajukan bagaimana bisa dapat dana dari luar gitu untuk itu langkah pertama ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Bu ya, program-program Bu Nani ini luar biasa banget dan bisa sudah pemetaan asetnya. Ibu habis ini nanti saya minta ada satu aktor yang Ibu siapkan untuk wawancara sama saya Bu ya. Silakan boleh siswa, boleh guru, boleh kepala sekolah atau kita nanti saya akan wawancara sebentar aja ya tentang pemetaan aset. Berarti Ibu yang ke sana atau gimana? Ibu nyiapkan aja, nanti kita ngobrol aja. Oh habis gitu. ini ya. Setelah ini Nanti itu ya. ngobrolnya lewat online? Enggak, langsung aja nanti habis ini. Ya. Oh ya, oke. Ya, Nanti habis ini, enggak Bu, kita lanjut ya. Itu untuk pemetaan aset ya. Nanti maksudnya ini kita lanjut dulu sama Bu Nani, nanti baru nanti untuk aktor yang lain nanti sesudah sama Bu Nani ya. Iya. Untuk sekarang adalah persiapan panen hasil belajar. Ini yang harus dipersiapkan dari sekarang ya Bu ya. Kita kan belajar sudah 6 bulan, Ibu sudah istilahnya menanam ya, menyemai bibit. Nah, apakah kita akan panen nih? Panennya bagaimana hasilnya gitu. Nah, Bu Nani, apakah ada ide untuk dipersiapkan panen hasil belajar pada letak karya ke-7 nanti? Nah, kalau ditanya ide, ya saya sendiri masih berpikir apa yang harus saya lakukan gitu ya. Sementara saya belum punya ide yang terlalu spektakuler kali ya. Saya akan melihat dulu apa yang cocok dengan kemampuan saya. Karena kalau kemampuan yang anak muda dari video dari segalanya itu saya masih kurang lah ya, masih banyak belajar aku ya. Kalau dari segi tulisan saya juga kurang, sepertinya saya bukan guru bahasa Indonesia yang harus pinter-pinter seperti itu ya. Yang jelas saya istiqomah kepada masyarakat, kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada siapapun, saya istiqomah untuk menjalankan ibadah sesuai dengan yang saya bisa lakukan itu aja. Nanti sambil berjalan. Nah, kalau bukan ide sekarang, apa sih yang akan Ibu pamerkan nanti pada saat panen hasil belajar? Apa ya, mungkin itu aja yang hasil karya saya buat di dalam. Misalnya tiap modul itu kan ada video-videonya, aksi nyata. Yang saya favorit itu budaya positif waktu saya ini webinar itu.
Ya Bisa jadi dikali. oke nggak apa-apa Bu. Nanti sambil jalan ya karena ini kan besok masih lokakarya 6. Kemudian nanti Mohon bimbingannya kali Bu, arahannya. Iya kita nanti bareng-bareng ya Bu. Habis Iya. nanti ini habis PI6 ini kita coba ngobrol bersama-sama dengan temannya sesama Oh, CGP iya. juga. Nanti karena ada kelas berbagi Bu. Oh, Jadi saya minta gitu. nanti saat setiap CGP itu punya program unggulan. Kemudian nanti di kelas berbagi itu ada yang mewakili dari kelompok kita Bu. Saya ada 2 CGP, nanti kita ngobrol bersama-sama ya Bu ya. Baik, ini untuk sementara di akhir pendampingan ya Bu ya. Terima kasih Bu Nani telah berbagi praktek baik, banyak hal yang sudah bisa saya ambil ya Bu ya, menginspirasi dan mengingatkan kita juga. Kemudian juga saya juga mengingatkan juga sama-sama kita terus memetakan sumber daya alam, sumber daya aset yang ada di dalam sekolahan untuk melakukan perubahan dan perbaikan pembelajarannya Bu. Baik, terima kasih Bu. Nanti kita Ngobrol lagi. ngobrol lagi dengan orang lainnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Lumayan. Lalu nggak bisa nutup. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, gimana kabarnya? Alhamdulillah sampai saat ini saya dalam keadaan sehat. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya kita sehat terus, bisa melaksanakan tugas kita dengan baik. Amin. Bu Nani, kita ini udah sampai penghujung ya Bu ya, pendampingan yang terakhir. Kita Pendampingan di video yang ke-6. Ya. Ya, Bu Nani langsung saja ya Bu ya. Jadi tema pendampingan kita kali ini adalah refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Nah, untuk fokusnya yang pertama persiapan panen hasil belajar. Sudah siap ya Bu ya? Nanti untuk lokakarya 7. Nanti kita akan diskusi. Ya, ya. Kemudian pengumpulan survei umpan balik ya Bu ya, sudah ya. Oh iya, ini sudah Bu, Ya. sudah saya siapkan. Feedback 360 derajat ya Bu ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah refleksi perubahan dalam pembelajaran sudah diterapkan selama 6 bulan. Iya. Kemudian yang terakhir adalah pemetaan aset ya Bu. Nanti kita akan diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah atau belum. Iya. Dan ini nanti juga ada penilaian Bu, refleksi CGP dan juga dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif yang bisa disesuaikan. Baik Bu, itu fokus kita ya, fokus pendampingan kita. Kita mulai dari bagian inti ya Bu ya, refleksi hasil survei feedback 360 derajat. Ya, yang silakan Bu Nani lihat lagi bagaimana umpan balik dari feedback 360 derajat yang rekan sejawat ya Bu ya, kemudian murid dan juga kepala sekolah dan juga nanti dari ibu sendiri. Nah, menurut responden tersebut kan yang dulu sudah pernah ya Bu ya, ini yang kedua kali. Nah, menurut Bu Nani, setelah feedback yang kedua ini 360 derajat ini, menurut responden ini apa sih yang masih perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan lagi dari masing-masing ya Bu ya, yang dari Bu Nani responden tersebut baik dari kepala sekolah, rekan sejawat maupun dari murid. Ya. Oke Bu, saya akan menyampaikan hasil umpan balik ya Bu ya. Kalau dari tadi pagi saya sempat analisis sedikit tentang perubahan-perubahan yang ada pada umpan balik yang pertama tanggal 3 Oktober dan umpan balik kemarin saya lakukan lagi yaitu tanggal 6 Desember. Nah, dari untuk kepala sekolah itu tidak banyak perubahan Bu. Kepala sekolah dari awal sudah menilai saya itu sudah baik karena kepala sekolah itu tidak mesti masuk ke kelas ya Bu ya. Dia suka bertanya kepada siswa, kepada beberapa guru, beberapa itu sebenarnya lagi CGP, kira-kira Bapak Ibu sudah pernah masuk, kata guru kami nggak pernah Pak. Nah, ada yang pernah itu Pak, yang itu Bu Elis katanya yang suka mendampingi Bu Nani ke kelas melihat gitu ya. Berarti kan sudah pernah, oke kata kepala sekolah. Langsung ya. Kemarin kepala sekolah juga Pak besok saya PI ke-6 ada umpan balik lagi, bagaimana Bapak? Udah sama Bu Nani baik katanya gitu. Ya udah. Lanjutkan katanya, udah buatkan saja nilai saya 4 semua. Dia juga bertanya kepada siswa. Bapak kemarin kan penilaian kepala sekolah itu banyak kurang ke siswa, akhirnya dia sempat bertanya ke siswa-siswa juga katanya.
bagaimana kalian diajar guru-guru yang penggerak. Sekarang ini udah ada banyak guru penggerak lagi. Nah ini Bu Nani bagaimana? Ya begitu Bu jawaban anak-anak, mantap Pak katanya, hasil guru penggerak itu memang bagus kayak gitu. Tapi berdasarkan ini data kan ya. lisan ya Bu ya, walau-walau belum memang betul guys. Kalau yang saya amati untuk yang rekan sejawat ini saya meminta umpan baliknya berbeda dengan yang kemarin. Ada satu orang mungkin dia melihat untuk rekan guru ya. rekan guru ada satu orang mungkin dia tidak terlalu melihat saya ya, melihat ini nilai-nilai yang lainnya untuk pengajaran, untuk yang lainnya dia menilai saya itu bagus semua 4 Bu ya. Cuman dia karena dia nggak pernah datang ke kelas, memang tidak. Saya sengaja ini belum supaya suatu saat bisa melihat gitu ke kelas. Ini yang harus Ibu perbanyak kalau memang ini adalah programnya katanya, yaitu pada saat meminta melihat praktek ngajar. Karena pada dasarnya orang udah kayak percaya, ngapain nilai-nilai udah bagus gitu, ngomongnya kayak gitu. Padahal kan perlu juga ya kita dilihatin ya Bu ya. Cuma kemarin kan sudah mau ulangan, saya udah tinggal membahas kisi-kisi apa yang mau dilihat ngajarnya gitu kan ya. Jadi ada beberapa yang belum sempat melihat saya mengajar lah, artinya itu masih menilainya hanya 3. Jadi itu saja. Yang lainnya sudah 4 ya Bu. Karena memang waktu ya Bu ya. Ya, saya sendiri menilai diri saya sendiri perubahannya Bu. Pada waktu itu kan saya mengaku bahwa saya memang belum ke arah orang tua ya. Nah akhirnya saya sudah mulai kalau ada anak-anak yang nilainya sudah masih kurang gitu kan, saya coba untuk telepon gitu ya. Padahal itu ya yang jelas kalau yang wali kelas saya memang udah, selain saya sebagai wali kelas, saya juga melihat posisi anak kalau nilainya kurang langsung saya telepon. Jadi orang tua udah ngakrab juga sekarang ini dengan saya. Kalau wali kelas sudah ngakrab, kalau yang bukan wali kelas kalau memang dia itu bermasalah dalam belajarnya, saya coba langsung telepon karena ada permintaan di sini ya. Jadi biasanya kan saya melapornya ke wali kelas mereka gitu loh. Tapi karena ada permintaan ini bagaimana komunikasi kepada orang tua, ya saya coba, boleh nggak saya telepon mama kamu? Saya bilang gitu, saya telepon. Boleh. Ya boleh Bu, silakan. Ya hanya 1-2 lah Bu, nggak semua juga, belum saya waktu nggak bisa untuk semua. Yang membutuhkan. Yang membutuhkan aja ya. Jadi itu penilaian dari beberapa teman sejawat, dari siswa, dari 5 siswa yang saya mintain lagi. Alhamdulillah ini banyak peningkatan dari kemarin yang isinya 3, sekarang 4 semua Bu. Alhamdulillah. Saya tanya lagi bagaimana, malah saya diprotes, Ibu kenapa saya harus, artinya di sini tidak semua kan ya 4 Bu, di sini Ibu nggak pernah katanya marah-marah katanya. Saya tidak menilai 4 ya Bu, memang 1 aja katanya, Ibu nggak pernah. Gitu. Di situ nilai 1 kan ada memang negatif ya. Harusnya negatif tidak usah diisi juga nggak apa-apa ya, cuma ada tertulis 1 oleh dia. Tuh, jadi untuk umpan balik ini sih ada peningkatan lah Bu dibanding yang kemarin. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Feedback dari dilihat dari responden ya Bu ya. Nah itu ya. Nah menurut Ibu sendiri bagaimana nih peningkatan dari kompetensi 4 kompetensi guru penggerak ya Bu ya, menurut penilaian Ibu sendiri? Ya, menurut saya sendiri sih dari segi pengembangan diri saya merasa sih saya sudah menilai diri ya Bu ya, sudah ngerasa berbeda lah dibanding saya nggak ikut TBIP dulu ya. Banyak ilmu-ilmu yang sudah saya terapkan itu dari segi pengembangan diri ya. Kemudian mengembangkan kompetensi warga sekolah ya, saya sudah banyak berkomunikasi sekarang ini karena ada guru-guru penggerak yang baru ya Bu ya. Jadi lebih semangat lagi, mereka tuh udah ngerti bahwa dulu saya bagaimana susahnya, mereka sekarang merasakan, jadi bisa tercerita lagi dan saya tinggal mengiyakan. Sudah mulai pendidikan yang guru baru, guru penggerak yang baru, yang angkatan 7. Mereka tuh sudah mengerti dan sudah cerita. Akhirnya saya tidak sendirian sekarang, sudah mulai. Kalau dulu kan ada banyak teman, kalau ada yang cerita ini iya begitu ini, kalau nanti ada pembelajaran berdiferensiasi juga sudah mulai merebak banyak 4 orang yang baru. Jadi lebih mengimbas lagi kalau banyak begitu. Iya betul. Banyak. Dari kepemimpinan pembelajaran saya juga baru berapa ini modul 3.3 dan 3.2.3 itu saya berusaha mempelajari lagi, membaca. Memang ini yang harus saya kembangkan lagi dalam pemimpinan pembelajarannya, itu kepemimpinan siswa ya. Kalau kita sendiri sih sudah memang udah pemimpinan belajar udah biasa mandiri gitu ya, tapi untuk anak saya coba bagaimana menerapkan di kelas itu anak lebih banyak mengambil keputusan sendiri terhadap pembelajaran mereka sendiri. Jadi saya memberikan langkah-langkah aja supaya mereka berpikir bagaimana memimpin dirinya sendiri dan memimpin teman-teman.
Itu yang saya sudah perbaiki. Ini yang mulai terlihat. terlihat Ya. Dan itu saja Bu, untuk manajemen sekolah saya sudah berusaha dengan CGP baru itu merumuskan visi yang baru, karena kita harus merubah kayaknya. Visi Kalau kemarin kan ya. visi sekolah saya masih dukung karena masih berperan ke saya, dan saya membuat visi kelas. Nah sekarang visi sekolah sepertinya mau dirubah, karena CGP yang 4 itu kemarin saya lihat mereka sudah berkolaborasi untuk merubah visi sekolah. Saya mendukung. Sesuaikan dengan kondisi sekarang ya Bu ya. Ada satu hal yang saya perlu ikut bangga nih, kepala sekolah kita sama wakasi kita sudah mulai mengajak kita untuk rembukan yang CGP semua. Ide-ide apa ide-ibu yang mau dilakukan sekolah kita. Malu nih, sekolah kita sudah banyak guru penggerak tapi tidak bekerja. Ya termasuk panen karya kita mau dirubah lagi teknisnya, banyak kekurangan-kurangan tentang pelaksanaan profil pelajar Pancasila, kan sudah dua sesi dilaksanakan. Dua tema. Nah, mau ada perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Berkat masukan-masukan lah dari siswa, dari kita, dari semua. Karena JGP ya biasa merefleksi refleksi terus ya, kemudian ada rencana tindak lanjut, jadi tindak lanjutin ya Bu ya. Itu aja Bu ya, untuk yang umpan balik saya sudah secara umum sudah ada perubahan. Baik Bu Nani, terima kasih ya. Mudah-mudahan ya Bu ya terus kita tingkatkan lagi, walaupun nanti sesudah PGP ini tetap ya Bu ya semangatnya, mudah-mudahan karena ada lagi, mudah-mudahan Bu, insyaallah jangan sampai surut hanya gara-gara tugas ya Bu ya. Insyaallah ya. Baik Bu Nani, kemudian rencana Bu Nani sendiri ke depannya mengenai kompetensi Bu Nani yang apa tadi ya, rencana ke depannya bagaimana Bu? Jangan sampai ya tadi saya bilang ya, selesai PGP program pendidikan guru anak udah gitu, kompetensinya tidak dilakukan lagi. Apa rencana Ibu? Yang pertama sih saya berusaha untuk konsisten aja Bu ya, belajar konsisten. Apa yang sudah kita dapatkan kita terapkan. Kita berusaha mempelajari hal-hal yang baru lagi dengan merancang sesuatu yang lama itu dipergunakan terus, kemudian mencari hal-hal yang baru yang bisa membuat kita lebih tetap semangat mempelajari yang lama. Update ya Bu ya, ya karena memang perkembangan ilmu ya Bu ya. Mana ada juga Bu dalam hati saya itu, karena itu tadi umur udah 50 ya, untuk ambisi mengejar sesuatu yang baru itu memang perlu tenaga, karena tenaga saya tidak sebanding dengan yang dulu waktu saya masih 40-an, ini 50. Memang pikirannya kepengen maju lagi, pengen maju, tapi ya kondisi badan harus tetap saya pertimbangkan. Kalau seharian aja di sekolah ngurusin sekolah, malam harus ngurus CBGB, untuk keluarganya udah berkurang. Jadi harus benar-benar mengaturnya lebih ini lagi gitu. Manajemen waktunya harus. Baik Ibu, nah untuk rencana Ibu tadi kan ya pasti butuh ya Bu ya orang yang dilibatkan ya. Kalau Bu Nani sendiri untuk mewujudkan rencana Ibu tadi, siapa yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi Ibu? Untuk melibatkan kompetensi ini ya memang perlu dukungan dari satu kepala sekolah sendiri pastinya ya. Yang kedua teman-teman yang sudah mengerti tentang CGP lah berkolaborasi. Yang ketiga ada teman-teman yang baru tapi belum ikut CGP, saya akan membuat mereka itu semua bisa ikut CGP bagaimanapun nanti, supaya kita sama visinya. Nggak bisa saya kerjain sendirian aja gitu ya, mencoba untuk di kelas itu mempraktekkan tapi yang lain nggak tahu gitu apa yang praktek, jadi timpang aja gitu nanti. Jadi harus semua merata punya kemampuan yang sama. Baik, mudah-mudahan ya Bu ini ya bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, kalau dukungan kepala sekolah dalam mendukung sekali, cuman kepala sekolah kita nggak lama lagi mau pensiun gitu. Jadi harus ada yang baru lagi. Nanti insya Allah ya Bu ya. Insya Allah. Baik Bu Nani, kita lanjut ke perubahan dalam pembelajarannya Bu. Kita akan merefleksi selama program pendidikan guru penggerak ini kan Ibu sudah menjalaninya hampir 6 bulan ya Bu ya. Nah, setelah menjalani 6 bulan ini, perubahan apa yang Ibu rasakan berkaitan dengan kompetensi guru penggerak Bu? Perubahan sih ya gimana ya? Ada tetap perubahan. Yang pertama saya mengenal guru penggerak itu kan materinya, modul-modulnya itu satu ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu yang saya akan selalu ingat, bahwa semboyan Ki Hajar Dewantara itu kita harus ing ngarso sung tulodo ing madiu mangun karso tuturian dayani, itu sudah melekat kayaknya ya. Sekarang itu sudah
sudah menjiwai lah. Bukan hanya semboyan ya Bu Bukan ya. semboyan lagi. Ya, memang kita harus benar. Yang kedua, saya harus menjalankan peran dan nilai ya sebagai guru penggerak. Saya harus menjadi coach ya, kemudian harus berusaha untuk menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian harus berusaha juga untuk berpihak kepada murid atau kreatif, kolaboratif gitu ya. Itu yang harus saya, yang pembelajaran berdiferensiasi terkesan sekali bagi saya, dan saya berusaha untuk yang baru nanti ya usaha untuk selalu memperbaiki diri lah, emosionalnya ya kan, PSE-nya. Dan yang terakhir ini penguasaan aset nih, saya berulang-ulang nih membaca materi ini Bu ya, bahwa kita ada pembelajaran yang sangat saya setuju di modul 3.2, yaitu kita itu melihat sudut pandang orang lain itu adalah kebaikan-kebaikan. Jangan kita melihat sisi orang itu kejelekan-kejelekannya. Itu pembelajaran yang sangat saya berkesan sekali, sampai saya selalu tulis status-status yang berhubungan bahwa melihat kebaikan orang lain itu lebih enak dibanding kita harus melihat keburukannya. Ya, lihat sekolah kita ada yang keburukannya, jangan diperbesar keburukannya, potensinya yang kita lihat gitu, kebaikan-kebaikannya gitu. Nah, kita harus berpikir asetnya daripada kepikiran yang tidak baiknya. Setiap orang kan pasti ada sisi buruk, ada sisi jelek. Jangan diperbesar sisi buruknya, sisi baiknya di up sehingga yang buruk tertutupin ya. Betul. Positifnya tadi. Ini banyak banget ya Bu ya. Pelajarannya dari bagus. setiap modul hampir semuanya kita dapat. Dan modul 3.3 pembelajaran yang saya ambil bahwa memang apapun yang kita lakukan harusnya berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid itu jangan sampai kita jadikan sesuatu yang kita jadikan objek, dia merupakan subjek juga. Subjek itu dalam artian kita mengarahkan, menuntun, dia membackup dia sendiri untuk menjadi orang maju. Jangan kita yang membuat dia maju, tapi dianya sendiri untuk maju dari tuntunan kita gitu. Jadi kalau kita membuat dia maju, itu kadang-kadang tidak bisa Bu, orang kita paksakan seperti kita udah umur segini, pengalaman kita sudah begini, kita paksakan anak seperti kita, itu nggak bisa. Masuk ya Bu ya, beda. Kita tinggal, kamu zamannya apa? Aku ikut zamanmu, tapi kamu harus ikut ke aku juga gitu. Ini bahasa aku intinya ya. Jadi intinya bahasa oke-nya begitu. Jadi anak kita ikutin apa maunya, tapi dia juga nanti suatu saat harus ngikutin ini loh tuntunan yang baiknya. Kamu saya ikutin, tapi kamu juga harus melihat apa sisi baik dan sisi buruk yang kamu lakukan. Masuk di dalamnya Itu ya. Modul 3.3. Hampir semua modul ya luar biasa nih Bu Nani. Saya ngambil hikmahnya. Iya, berarti dari modul 1, 2, 3 itu Saya mengarahkan merubah mindset mindset dan juga aksi nyata dari Bu Nani ya. Aksi nyata secara moralnya saya merasakan melihat orang itu tidak pernah melihat dari sisi jeleknya. Saya melihat ibu ini cantik ya, dia punya kepinteran. Walaupun ada kata orang yang tidak baiknya, tapi saya ambil yang baiknya. Tidak mau melihat orang dari sisi jeleknya. Dan bagi kita semua ya Bu ya. Terus Untuk yang saya akan terapkan terus adalah, jadi bawaan kita tuh senyum terus sama orang lain, jadi tidak ada cemberutnya gitu. Kita harus selalu memaafkan orang lain. Itu dari modul 3.2 yang saya baca. Jadi jangan sampai kita tidak mengambil hikmah ini. Betul. Saya mengambil hikmahnya dari sudut keagamaan juga, sosial juga, semua dari segala segi ya Bu. Ya kan mungkin mengarahkannya kepada ini aja ya, soal modul aset ya, pendekatan aset yang baiknya gitu ya. Berarti kita mengarah ke agamanya bahwa Allah mengajarkan Allah bagaimana prasangka hambanya. Jadi kalau kita berprasangka kepada orang lain itu adalah dia baik, kita akan dapat kebaikan dari dia. Kalau kita selalu melihat orang dari kejelekan dia, kita juga jelek. Kita jangan begitu. Ya, surat Al-Asr mengatakan bahwa asri demi masa sesungguhnya manusia itu kerugian kecuali orang-orang yang saling nasihat, saling mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu modul 3.2 kita kaitkan dengan Al-Quran. Jadi lebih luas ya, bukan hanya satu kepada materi duniawi. Kasih sekolah saja ya, tapi juga secara sosialnya ya Bu ya, dan karakternya Bu ya. Insya Allah ya Bu. Baik, itu kalau luar biasa ya saya dengarkan dari Bu Nani ya, perubahan program pendidikan guru penggerak ini kenapa luar bisa berubah Bu Nani ya, karena kita tidak melihat dari sudut duniawinya aja, kita coba ke arah segala ya juga. Ya. Memang disuruh berubah ya berubah Bu. Ya, tidak sia-sia ya Bu ya dengan tugas yang begitu banyak ya. Kalau kita berpikiran baik, apapun ilmu yang kita dapatkan tidak akan sia-sia. Baik, itu dari Bu Nani ya sebagai guru ya tadi. Nah, yang saya tanyakan lagi itu sudah
saya udah yakin ibu berubah karena memang saya juga mendampingi selama 6 bulan ini ya. Ada banyak hal yang berubah dan memang ilmunya itu langsung diterapkan. Dan bagaimana perubahan dengan muridnya Bu Nani? Ada nggak perubahan selama 6 bulan ini dari bulan ke bulannya? Kan kita evaluasi nih barusan UAS tentunya dari segi penilaian cara mereka. Kalau nilai yang kognitif itu kita tidak melihat anak-anak itu dia sama aja dengan dulu dengan sekarang kognitif biasa aja. Tidak ada yang saya lihat itu kejujuran dia, kemandirian dia, bahwa dia berani untuk tidak mau nyontek. Artinya ada banyak saya lihat itu tuh saya lihat tanya-tanya sama guru tuh tidak sebanyak yang dulu-dulu lah. Artinya lebih mandiri lah anak-anak, lebih akhlaknya lebih bagus lah. Signifikannya Karena kita memberikan contoh di kelas gitu kan, bahwa kamu kalau mau ini lebih cari berkahnya aja. Nilai mah sudah bisa, guru menilai kamu itu dari bukan segi ulangan aja, bisa dari sikap, dari apanya. Coba kamu sikap kamu jujur aja kalau dengan saya belajarnya. Itu yang saya lihat pembelajaran terhadap siswa saya. Perubahan yang mendasar ya. Saya berusaha mengajarkan sesuatu yang baik. Jadi ada ya Bu, tetap perubahan dampak yang sudah gurunya sudah berubah, jangan sampai anaknya tidak berubah gitu ya Bu ya. Dan itu Ibu Nani melihat cukup ya. Maksudnya anak itu sudah ada perubahan. Ya, mudah-mudahan aja untuk konsisten itu ada istiqomah kata orang. Itu yang gak susah ya Bu ya. Di awal kita semangat, tapi nggak tahu nanti kita saling mengingatkan gitu ya Bu ya. Nah Bu Nani, apa yang membuat Ibu selama perjalanan 6 bulan ini yang cukup memuaskan? Secara umum aja Bu, boleh dari guru, muridnya, atau temennya atau apa saja, silakan, yang cukup memuaskan. Selama belajar CGP ini ya dari segi bertemannya, kita berkolaborasi ya sesama teman CGP-nya itu saling menghormati, mereka itu saling menyayangi. Itu saya terkesan aja ya, satu dari segi pertemanan di CGP, saling tidak ada persaingan, tidak ada yang namanya persaingan itu ya, kolaborasi, saling mendukung, saling ngajakin, saling begini, saling ngingetin gitu ya. Itu satu. Yang keduanya ya artinya lebih guru-guru yang lain di sekolah itu ya mereka juga lebih menghormati karena kita mau udah umur begini masih mau belajar. Sementara ada yang tidak mau belajar itu kan. Ya, tapi ada juga yang walaupun tidak suka tapi tidak menunjukkan lah Bu. Artinya ya saya senang aja lah, mendukung. Itu yang cukup memuaskan ya Bu ya dalam 6 bulan ini. Nah selain itu pasti ada hal-hal yang cukup menantang ya Bu dalam perjalanan 6 bulan. Coba kita refleksi lagi deh Bu. Nah, ada nggak selama 6 bulan ini hal yang cukup menantang bagi Bu Nani? Kalau tadi dari segi kebaikan itu saya materi yang saya paling suka kan sama seperti yang lalu ya, saya bilang itu pembelajaran budaya positif itu ya. Nah itu saya terkesannya di situ, budaya positif itu mengarahkan kita untuk berbuat kebaikan terus lebih banyak gitu ya. Ini arahannya bahwa kita memang jangan sampai berbuat kebaikan gitu ya. Tantangannya Bu ya, budaya tantangan positif terus ya. Tapi yang saya agak tertantang ini katanya masih dalam hal pembagian waktu, kedisiplinan waktu saya gitu ya. Karena saya manajemen waktu saya lebih banyak cenderung kepada ngurusin CGP ini, tapi kok nggak masuk karena saya meninggalkan hal yang harusnya wajib dari saya, yaitu rumah tangga, keluarga gitu, anak kan, sampai masak juga yang udah jarang gitu ya. Saya mau kembali dulu Bu untuk fokus juga ke keluarga, itu tantangan saya gitu. Bagaimana caranya CGP ini udah selesai, saya kembali dulu ke lebih banyak ke hal yang baik ya. Jadi saya harus merubah hal yang semua bisa berjalan dengan baik. Bagaimana caranya, itu yang saya harus tantangan saya. Semuanya berjalan. Tidak ada yang sampai dikorbankan gitu ya Bu ya. Baik, mudah-mudahan ya Bu ya apa yang sudah Ibu Nani rencanakan bisa berhasil dengan baik. Allah. Kita lanjut ke penilaian pemetaan aset ya Bu ya. Kemarin kita sudah menugaskan ya kepada CGP untuk diskusi tentang pemetaan aset ya Bu ya. Sudah ya Bu ya. Oke Bu, tolong ceritakan siapa saja aktor yang terlibat dalam proses pembuatan aset dan bagaimana prosesnya Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah dengan tadi ya beberapa aktor tadi. Ya, yang pertama kalau mengelola aset ini kan kita harus melihat menggunakan metode pengamatan, wawancara,
dan data dokumen. Itu metode saya. Yang pertama saya melihat pengamatan bahwa saya kan ditempatkan mengajar di sekolah yang sudah favorit ya. Itu aset bagi saya, aset bahwa saya bersyukur pada Allah saya ditempatkan mengajar di sekolah yang memang nomor 1, notabene-nya SMA yang nomor 1 berdiri lah di Tambun Selatan ini ya. Itu bagi saya aset. Yang kedua saya melihat dokumen-dokumen bahwa sekolahnya aja, kepala sekolahnya udah sampai 12 kali berganti gitu ya. Sudah sampai 12 kepala sekolah gitu ya, dengan beberapa kali periode satu kepala sekolahnya. Jadi kan berapa kepala sekolah ini? Iya, saya sudah sampai 5 kepala sekolah menurut saya periodenya kan. Jadi kepala sekolah ini dari ya Bu Sriana, nih Pak Babai, Pak Mulyadi, Bu Endang, Pak Maman, Pak Rahmat, dan 6. Saya datang itu dulu Ibu Nani Sriana nih, kemudian sekarang sampai Pak Rahmat, 6 kepala sekolah saya Bu mengenal. Jadi itu aset bagi saya Bu. Nah, ada aset-aset yang lain ya, sekolahnya memang sudah lama. Yang kedua bangunannya juga sudah bagus, semua prasarananya juga sudah lengkap ya, ada AC segala setiap kelas dan semuanya sudah tertata rapi lah, walaupun masih banyak di sana sini karena kita perlu pembiayaan untuk pemeliharaannya. Nah, kalau yang sudah lalu semua udah bagus gitu. Itu aset Bu bagi saya. Dan siswa-siswanya juga yang masuk situ kan yang berprestasi ya. Jadi SMA 1 Tambun Selatan memang sudah dari dulu lah aset ya. Termasuk alhamdulillah ya. Itu aset. Yang diajak berdiskusi siapa itu? Oh ya, ini dalam aksi nyata saya mau mengukur lini masa saya. Satu, pertama saya perizinan kepala sekolah dulu untuk mengambil data, kemudian pengamatan, saya mengambil foto semuanya. Saya minta izin kepala sekolah. Gimana tuh perizinan kepala sekolah itu penting. Karena kalau kita ngupload di depan umum kita belum izin, kayaknya takut ya. Yang kedua saya minta wawancara ke wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah sarana prasarana bersama dengan kurikulum juga, karena itu yang terlibat ke dalam jumlah guru, jumlah prestasi siswa gitu ya. Terus saya juga tata usaha atau yang dikenal sekarang itu arsiparis ya, Ibu Ketua arsiparis kita libatkan mengambil data-data tentang Denakla, semuanya itu data-data yang keperluan dengan dokumen-dokumen. Yang berikutnya saya orang tua Bu, tadinya saya minta komite sibuk semua kan dia kerja di perusahaan-perusahaan semua. Akhirnya saya mengambil salah satu orang tua aja Bu yang udah kenal dengan komite. Jadi itu ada kepala sekolah, ada komite, ada orang tua perwakilan. Yang terakhir siswa. Ada 5 yang terlibat Terlibatnya ya Bu ya, sesuai dengan yang ditugaskan ya Bu ya. Baik, selama mengidentifikasi tadi yang Bu aset tadi dengan beberapa aktor tadi, ada nggak Bu kendala atau tantangan yang Ibu hadapi saat identifikasi aset? Secara signifikan tidak ada kendala, cuman maksudnya untuk penentuan waktu untuk bisa berdiskusi, karena sekolah kita hampir tiap hari selalu banyak kesibukan, jadi nggak ngelop untuk mengadakan diskusi yang serentak. Oh, kalau ini bareng-bareng. Jadi gitu, saya bertahap-tahap. Terpisah. Jadi diskusi dengan kepala sekolah dengan dulu, terus nanti dengan rekan guru terpisah, tidak digabung gitu loh. Jadi itu kendala saya. Nanti dengan siswa juga sendiri gitu, dengan orang tua sendiri. Jadi ada 5 garis saya gabungkan, saya buat sebuah notulen aja, terpisah-pisah. Hari-harinya di sini di notulen saya terpisah semua. Karena itu kendalanya. Kendalanya untuk bersatu waktu agak susah Bu. Oke. Berarti tapi semuanya sudah terdapat. Saya tanya apa-apa yang mereka pertanyakan. Baik, tapi dengan diskusi tadi Ibu bisa mengidentifikasi aset program sekolah ya. Aset. Bagaimana perasaan Ibu setelah berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah nih? Ya, saya senang karena saya bisa mengusulkan ada 5 program yang saya usulkan Bu. Walaupun yang saya buat bagiannya hanya 1. Saya coba melakukan bagiannya hanya 1. Ini berkaitan dengan modul 3.3 ya. Modul 3.2 itu kan bersamaan dengan modul 3.3 ya. Modul 3.2 itu notulen diskusi. Kalau ini adalah aset siswa ya yang bisa. Ada 5 program yang saya usulkan untuk dari hasil analisis aset. Yang pertama saya hari Senin itu mengikuti program yang sudah ada. Saya mengajukan untuk lebih disiplin lagi, upacara disiplin dan literasi untuk hari Senin. Hari Selasa saya mengadakan berpalu nada, artinya yang waktu itu saya bilang siswa menghafal lagu nasional dan daerah.
Yang ketiga di hari ketiga nada ya. gerakan menghafal lagu nasional dan daerah. Yang hari ketiga Rabu saya mengusulkan program, ini semua co-kurikuler yang saya buat programnya. Program yang ketiga Germas Bu namanya, gerakan siswa menggunakan bahasa asing. Itu hari Rabu. Hari Kamis saya menerapkan ini yang ada di modul ini, gerakan membiasakan hal-hal positif, yaitu gerakan budaya positif. Artinya lebih dipertunjukkan, walaupun 5 hari itu harus berbudaya positif semua, cuma kenampakan budaya positifnya ada di hari Kamis gitu. Misalnya senyum, salam, nanti kan akan ada pemantauan, yang tidak senyum akan ditegur gitu di hari Kamis. Kalau hari lain nggak ditegur kan ya, tetap senyum, salam, sapa sama ini. Tapi kalau ini ditegur nanti. Itu usulan saya ke OSIS, ke Asek Kesiswaan, dan beberapa komponen yang lainnya. Hari Kamis saya budaya positif tadi, yang Jumat adalah ini gerakan untuk mengaji hari Jumat, mengaji bersama. Jadi dengungan di dalam sekolah itu nanti minta izin, itu murotal. Di kelas sering ngaji, jam istirahat ngaji. Kalau hari Selasa lagu-lagu nasional sama lagu daerah. Kalau hari Rabu mungkin bahasa Inggris yang digunakan. Nah, itu yang saya usulkan, tapi walau dijalankan atau tidak nanti sesuai dengan program dari kesiswaan yang baru di tahun ajaran baru. Itu yang Bu Nani usulkan, seperti yang tadi di awal berdasarkan hasil aset saya yang berdasarkan aset, dan memang Ibu dipanggil ya untuk memberikan usulan-usulan ya, betul. Dan sudah, jadi dari sekolah sudah memberi kesempatan ya, itu juga aset ya. Cuma nanti kan akan ada rapat lagi untuk bisa diterima atau tidaknya. Nyanyi luar biasa ya. Nah, kalau menurut Bu Nani sendiri, ada nggak hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah tapi belum ditemukan dalam proses yang sudah berlangsung? Saya melihat komite kita itu adalah orang-orang yang berasal dari perusahaan ya, tapi belum banyak bantuan dari perusahaan untuk pengembangan aset-aset sekolah untuk bisa lebih banyak lagi maksimalnya. Harusnya kan pabrik-pabrik bisa membantu sekolah ini kalau kita mengajukan proposal ya. Cuman mungkin karena ini sekolah negeri, menganggap sekolah negeri sudah dibantu sama pemerintah barangkali ya, tidak banyak hal-hal yang dilakukan sama komite. Tapi komite kemarin sudah kita usulkan di dalam rapat berusaha. Kalau nggak salah sih mereka sudah berusaha ya untuk minta bantuan dana ke perusahaan-perusahaan, cuman anggapan perusahaan itu bahwa sekolah ini kan dibantu sama pemerintah, jadi tidak banyak lah sumbangsihnya. Itu yang saya pengennya usaha mengusulkan kembali dari yang aset ya, sebenarnya aset tapi belum apa yang akan Ibu rencana paling dekat lah untuk mewujudkan rencana Ibu? Ya, untuk komunikasi dulu karena saya sendiri pribadi ya mungkin kesibukan komite, saya juga kesibukan ini aja untuk ngumpulin yang sesama warga sekolah aja kita susah klop banyak kegiatan. Bagaimana dengan yang orang dari luar gitu, itu yang agak kendala bagi saya. Nah, mungkin dalam waktu dekat kita ngobrol-ngobrol lagi dengan kepala sekolah untuk bisa lebih mengajukan bagaimana bisa dapat dana dari luar gitu untuk itu langkah pertama ya. Mudah-mudahan ya Bu ya, program-program Bu Nani ini luar biasa banget dan bisa sudah pemetaan asetnya. Ibu habis ini nanti saya minta ada satu aktor yang Ibu siapkan untuk wawancara sama saya Bu ya. Silakan boleh siswa, boleh guru, boleh kepala sekolah atau kita nanti saya akan wawancara sebentar aja ya tentang pemetaan aset. Nanti Ibu yang ke sana atau gimana? Ibu nyiapkan aja, nanti kita ngobrol aja. Gitu. Ya. Setelah ini nanti itu ya ngobrolnya lewat online. Enggak, langsung aja nanti habis ini. Ya. Oh ya, oke. Ya, nanti habis ini enggak Bu, kita lanjut ya. Itu untuk pemetaan aset ya. Nanti maksudnya ini kita lanjut dulu sama Bu Nani, nanti baru nanti untuk aktor yang lain nanti sesudah sama Bu Nani ya. Iya. Untuk sekarang adalah persiapan panen hasil belajar. Ini yang harus dipersiapkan dari sekarang ya Bu ya. Kita kan belajar sudah 6 bulan, Ibu sudah istilahnya menanam ya, menyemai bibit. Nah, apakah kita akan panen nih? Panennya bagaimana hasilnya? Gitu. Nah, Bu Nani, apakah ada ide untuk dipersiapkan panen hasil belajar pada Lokakarya ke-7 nanti? Nah, kalau ditanya ide, ya saya sendiri
masih berpikir apa yang harus saya lakukan gitu ya. Sementara saya belum punya ide yang terlalu spektakuler kali ya Bu ya. Saya akan melihat dulu apa yang cocok dengan kemampuan saya. Karena kalau kemampuan yang anak muda dari video dari segalanya itu saya masih kurang lah ya, masih banyak belajar buku ya. Kalau dari segi tulisan saya juga kurang, sepertinya saya bukan guru bahasa Indonesia yang harus pinter-pinter seperti itu ya. Yang jelas saya istiqomah kepada masyarakat, kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada siapapun, saya istiqomah untuk menjalankan ibadah sesuai dengan yang saya bisa lakukan itu aja. Nanti sambil berjalan. Oke. Nah kalau bukan ide sekarang apa sih yang akan Ibu pamerkan nanti pada saat panen hasil belajar? Apa ya, mungkin itu aja yang hasil karya saya buat di dalam, misalnya tiap modul itu kan ada video-videonya hasil nyata. Yang saya favorit itu budaya positif waktu saya ini webinar itu. Ya jadi nggak apa-apa Bu, nanti sambil jalan ya, karena ini kan besok masih lokal karya teman. Nanti bimbingannya kali Bu, arahannya. Iya, kita nanti bareng-bareng ya Bu. Nanti ini habis P6 ini kita coba ngobrol bersama-sama dengan temannya sesama CGP juga. Nanti karena ada kelas berbagi Bu. Jadi saya minta nanti saat setiap CGP itu punya program unggulan. Kemudian nanti di kelas berbagi itu ada yang mewakili dari kelompok kita Bu. Saya ada 2 CGP, nanti kita ngobrol bersama-sama ya Bu ya. Baik, ini untuk sementara di akhir pendampingan ya Bu ya. Terima kasih Bu Nali telah berbagi praktek baik, banyak hal yang sudah bisa saya ambil ya Bu ya, menginspirasi dan mengingatkan kita juga. Kemudian juga saya juga mengingatkan juga sama-sama kita terus memetakan sumber daya alam, sumber daya aset yang ada di dalam sekolahan untuk melakukan perubahan dan perbaikan pembelajaran ya Bu. Baik, terima kasih Bu, nanti kita ngobrol lagi dengan orang lain. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Lumayan. Lalu nggak bisa nutup.